إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, syukur tiada kira Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-18. Begitu banyak hikmah, begitu banyak ibrah yang kita dapatkan dari 18 hari kita berpuasa. Salah satu ibrah itu adalah kita tidak menyangka bahwa kita bisa berpuasa setiap hari. Kita juga tidak bisa menyangka bahwa ternyata kita bisa salat malam setidaknya 11 rakaat, bahkan bisa lebih dari itu. Kita juga tidak bisa menyangka bahwa di bulan Ramadan ini ternyata kita bisa membaca Al-Quran lebih dari 1 juz. Kita juga tidak menyangka bahwa di bulan suci Ramadan ini kita bisa banyak bersedekah dan amal-amal yang lain yang betul-betul kita tidak menyangka bahwa kita bisa melakukannya di bulan suci Ramadan ini. Namun inilah yang kemudian menjadi renungan kita. Kenapa kemampuan kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, amal ibadah selama Ramadan ini kemudian hilang begitu saja seiring dengan berakhirnya Ramadan. Jangankan puasa tiap hari, kadang 6 hari puasa di bulan Syawal rasanya kita tidak sanggup. Puasa Senin Kamis saja juga kita tidak sanggup. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita berpuasa, kita berqiyamul lail di bulan suci Ramadan belum seperti apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau pernah berpesan kepada kita, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan bukti iman dilakukan dengan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di riwayat yang lain, riwayat yang sama Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang bangun untuk ibadah di bulan suci Ramadan, mungkin salat, mungkin tilawah Quran, mungkin pula ibadah-ibadah yang lain, ibadah itu dilakukan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini memberikan pengertian kepada kita bahwa puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan hendaklah kita lakukan semata-mata karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa kita melakukannya karena iman adalah adanya ihtisab. Lantas hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kriteria bahwa amal Ramadan kita, entah puasa dan ibadah yang lain, itu betul-betul karena iman dan ihtisab? Kriterianya ada 4. Yang pertama, apapun amal kita di bulan suci Ramadan ini kita lakukan semata-mata karena Allah suka. Tidak ada alasan apapun dari semua amal Ramadan kita, semata hanya karena Allah suka. Kita puasa karena memang Allah suka kita puasa. Itulah yang membuat saya puasa. Allah suka saya tarawih, maka inilah yang membuat saya tarawih. Sama sekali bukan karena si A, si B. Tidak ada daya tarik kita melakukan amal semata-mata karena Allah suka. Yang kedua, kita juga melakukannya dengan cara yang paling Allah sukai.
Seandainya amal itu adalah baca Quran, maka kita baca Quran dengan cara yang paling Allah sukai, dengan pakaian yang paling Allah sukai, dengan cara duduk yang paling Allah sukai, dalam keadaan berwudu dan yang lain yang intinya paling Allah sukai. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Dan yang ketiga, kita melakukannya dengan hati yang sangat suka. Bagaimana mungkin hati kita tidak suka sementara yang kita lakukan adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi konfirmasi, betulkah kita melakukan amal ini semata-mata karena Allah suka? Kalau betul-betul semata karena Allah suka, kita melakukannya juga dengan hati yang suka. Sehingga ketika kita membaca Quran dengan target 1 juz, kita tidak perlu sebentar-sebentar menghitung halaman sisa. Apalagi pas kita hitung, lihat ya Allah kok masih 3 halaman lagi, kapan akan selesainya? Itu menjadi sebuah pernyataan bahwa saya kurang suka membaca Al-Quran. Kenapa kurang suka? Bisa jadi karena tidak menghadirkan iman waktu membaca Al-Quran tersebut. Yang keempat, terakhir, apapun amal Ramadan kita tidak berharap apapun kecuali yang Allah suka. Kita betul-betul melepaskan diri dari yang saya suka, dari amal-amal kita. Karena yang saya suka belum tentu Allah suka. Kita sering salat duha, kita berharap dengan salat duha ini rezeki kita lancar. Pertanyaannya, apakah lancarnya rezeki itu menjadi isyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala suka? Jawabannya belum tentu. Belum tentu lancarnya rezeki itu menandakan Allah suka. Betapa banyak orang yang salat tidak, puasa enggak, bahkan hidup bergelimang dosa dan maksiat, tapi rezekinya dilancarkan oleh Allah. Bukankah itu tanda bahwa Allah sebenarnya tidak suka? Karena itu kita melepaskan diri dari harapan-harapan amal Ramadan kita, kecuali satu saja. Harapan saya dari amal Ramadan ini adalah yang Allah suka. Allah suka mengampuni hamba-hambanya. Maka ya Allah, saya melakukan amal Ramadan ini tidak ada lain kecuali berharap Engkau mengampuni dosa-dosa kami ini. Allah suka merahmati hambanya. Maka tidak ada yang saya harapkan ya Allah dari amal-amal Ramadan ini kecuali rahmat-Mu. Allah pun sangat suka meridai hamba-hambanya. Maka ya Allah, jadikan amal-amal Ramadan ini menjadi jalan kami mendapatkan ridha-Mu. Pada saat 4 kriteria ini hadir dalam setiap amal-amal Ramadan kita, berarti kita melaksanakan amal Ramadan itu betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul karena iman, maka kita akan merasakan nikmatnya amal-amal Ramadan. Nikmatnya amal Ramadan inilah yang akan membuat amal tersebut berketerusan. Tidak hanya terhenti ketika Ramadan, setelah Ramadan pun bisa jadi kita malah meningkat lebih baik dari apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan sering digambarkan sebagai sebuah madrasah kehidupan, tempat kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 karakter yang sebenarnya bisa terbentuk melalui Ramadan ini. Sepanjang Ramadan ini kita tunaikan betul-betul karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 karakter itu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah karakter bahagia dalam kesusahan. Ini sebuah karakter yang amat sangat menjadi harapan siapapun, karena hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya susah. Tapi bagaimana kita bisa bahagia dalam susah, dan bagaimana Ramadan bisa membentuk kita menjadi pribadi yang bahagia dalam susah. Bukankah Ramadan terutama lewat puasanya membuat kita lapar, membuat kita haus? Yang lapar dan haus ini identik dengan kesusahan. Malam pun yang mestinya kita tidur, kita ternyata tidak tidur karena kita beribadah. Tidak tidur itu juga identik dengan kesusahan.
Tapi ternyata kita bisa bahagia dalam kesusahan itu. Kita bisa bahagia dalam kesusahan itu. Dan tahukah hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang bisa bahagia dalam kesusahan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa disusahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena justru kita bisa bahagia dalam kesusahan. Dan pengaruh lain dari bahagia dalam kesusahan adalah kita menjadi pribadi yang begitu mudah melepaskan kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang lain. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menggambarkan sebuah akhlak mulia seorang mukmin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan membutuhkan. Dengan karakter yang pertama ini, kita akan selalu memandang kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan kita. Dan kita bisa bayangkan hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau dalam satu keluarga, seorang suami, dia selalu memandang kebahagiaan istri bagi saya lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai suami. Pada saat yang sama, istri juga punya pandangan bagi saya kebahagiaan suami itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai istri. Ke anak-anak dan anak-anak ke orang tua juga punya pandangan yang sama. Kita bisa bayangkan seperti apa damainya, tenangnya, bahagianya rumah tangga seperti ini. Di masyarakat pun insya Allah tidak ada lagi yang namanya perseteruan, kebencian, permusuhan. Karena kita selalu ingin kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Dan karakter seperti ini sepertinya belum terbentuk pada diri kita. Buktinya ketika kita memarkir motor kita, di tempat parkiran ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas. Pertanyaannya, di bagian yang manakah kita memarkir motor kita? Kita akan memarkir motor kita di bagian yang teduh. Terus bagian yang panas buat siapa? Buat orang lain. Kita ingin karakter yang pertama ini betul-betul tertanam pada diri kita. Kita selalu memandang kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan kita. Dan karakter seperti inilah sebenarnya yang amat sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Andai saja bangsa kita memiliki karakter seperti ini, gak perlu lagi ada masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NKRI insya Allah akan utuh seutuh-utuhnya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, karakter kedua yang bisa dibentuk melalui madrasah Ramadan ini adalah karakter dalam bentuk bahagia dalam akhirat melebihi bahagia kita dalam dunia. Kita lebih bahagia dalam suasana akhirat daripada dalam suasana dunia. Bukankah puasa membuat kita lapar? Dan lapar adalah cerminan akhirat. Karena kita lapar, puasa ini kan untuk akhirat. Kita lebih memilih lapar daripada makan. Padahal kalau mau kita bisa makan. Di mana makan itu adalah cerminan dari dunia. Tapi kita lebih memilih lapar daripada makan. Itu artinya kita lebih memilih bahagia dalam akhirat, tidak dalam bahagia dalam dunia. Karena itu kalau seandainya karakter ini terbentuk pada diri kita, kita pasti akan bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Terutama ketika Allah membandingkan antara dunia dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ayat yang paling kita sering baca, kita hafal. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Kalau lebih baik harusnya kita lebih bahagia dalam akhirat dan tidak bisa bahagia dalam dunia kalau dunia itu hanya bernilai dunia. Kita hanya bahagia dalam dunia ketika dunia itu bernilai akhirat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puncak karakter yang dibentuk yang kita bisa dapatkan dari Ramadan adalah karakter kita bisa menjadi pribadi yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul dibentuk oleh Ramadan selama kita Ramadan. Yakin akan pengawasan Allah. Bukankah selama Ramadan ini kita puasa? Dan bukankah kita puasa kita lapar? Dan bukankah kalau kita lapar pengen makan, pengen minum? Tapi adakah di antara kita yang berani makan, berani minum ketika siang hari Ramadan begini? Kita nggak berani. Kenapa? Allah melihat, Allah menyaksikan. Kita tidak berani, walaupun nggak ada orang yang melihat. Pas tadi wudhu,
Mungkin kita sangat haus hari ini, pas wudhu kita kumur-kumur, itu kan lumayan meneguk 3 tegukan air kumur-kumur. Tapi kita nggak berani melakukannya. Padahal kalau melakukan nggak ada yang tahu. Tapi kita tetap nggak berani. Kenapa? Allah melihat, Allah menyaksikan. Yakin akan pengawasan Allah ini menjadi karakter yang harusnya dimiliki oleh kita. Dan lagi-lagi bangsa ini juga amat sangat membutuhkan karakter merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bisa dibentuk ketika bangsa ini menjadikan yakin kepada Allah menjadi kurikulum kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan orang kalau sudah yakin akan pengawasan Allah, pasti dia tidak akan berani melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan korupsi, perbuatan zalim, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Yang ada adalah semangat mengisi hidup ini dengan amal yang paling disukai. Inilah karakter terakhir. Ramadan menjadikan diri kita diri yang amat sangat menyukai amal-amal kebaikan. Dan kalau seandainya sudah terbentuk di dalam diri kita rasa senang kepada amal kebaikan, betul-betul rasa senang kita adalah beramal baik dan tidak senang beramal buruk, maka ini sebuah tanda yang amat sangat baik bagi kita. Kenapa? Karena kita semua pasti akan mati. Tidak ada satupun di antara kita yang akan hidup selama-lamanya. Akan ada saatnya kita sampai pada titik nihayah, titik akhir kehidupan kita. Dan hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, hukum kematian mengatakan seseorang akan dimatikan dalam keadaan dia sedang melakukan amal yang paling disukainya ketika dia hidup. Melakukan amal yang paling disukainya ketika dia hidup. Bukankah Ramadan ini kita ditempa betul-betul untuk menyukai semua amal-amal kebaikan, menyukai baca Quran, menyukai qiyamul lail, menyukai puasa, menyukai menolong orang lain. Dan kalau di antara sekian banyak amal yang kita sukai, ada yang paling kita sukai, maka di amal itulah kelak nanti akan menjadi penutup akhir kehidupan kita. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai kecintaannya, hal yang paling disukainya ketika dia hidup, bukan hal yang mustahil. Kapanpun dia meninggal, Allah akan pilihkan dia meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Adapun orang-orang yang kesukaannya, kesenangannya beramal buruk, kita kadang kasihan melihat mereka. Terlantun doa, ya Allah, kasihkan kepada mereka taubat, bukakan pintunya untuk taubat. Kenapa? Karena kalau mereka tetap saja menyenangi hal-hal yang buruk itu, besok pada saatnya mereka mati pun, mereka mati dalam keadaan sedang melakukan amal buruk yang paling dia sukai. Karena seseorang akan dimatikan dalam keadaan dia sedang melakukan amal yang paling dia sukainya. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa membentuk karakter yang sedemikian amat sangat mulia, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita. Tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk tetangga kita. Tidak hanya untuk tetangga kita, tapi juga untuk seluruh bangsa dan negara. Karena kita mendambakan betul bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang disebutkan oleh Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa khudhul man khadhalad din wa ansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahun lil islami wal muslimin wa ahlik ya Allah wa ahlik ya Allah wa ahlik ya Allah man fi halakihi salahun lil islami wal muslimin. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi penghidup kehidupan kami,
Hidupkan kami dengan kalimah-Mu ya Allah. Tumbuhkan diri kami dengan kalimah-Mu ya Allah. Bahagiakan kami dengan kalimah-Mu. Damaikan hidup kami dengan kalimah-Mu. Dan akhiri hidup kami dengan kalimah-Mu ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya syahadati an la ilaha illallah wa anta radin anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.